Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Sang Penguasa langit dan bumi, pencipta alam semesta. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Sang Tauladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar anak-anakku pada pagi hari ini? Semoga anak-anakku tetap dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin, di pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam kegiatan kultum pagi. Masih bersama Ibu Nunung Nurjana. Anak-anakku, sebelum kita mulai kegiatan kultum pagi, marilah bersama-sama membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Anak-anakku, pada minggu yang lalu Ibu menyampaikan tentang mengapa kita harus belajar. Di pagi hari ini masih tentang belajar. Anak-anak akan belajar pengertian dari belajar, kemudian fungsi manfaat dan contohnya. Kenapa Bu selalu tentang belajar? Karena belajar sangat penting untuk kehidupan kita. Kita diwajibkan belajar sepanjang hayat, ya. Anak-anak telah menghafal surat An-Nahl ayat 78. Ibu ulangi lagi supaya hafalannya tetap tidak lupa, ya. Dan Ibu sampaikan juga karena masih ada beberapa anak yang bacaannya masih belum tepat, ya. Jadi harus tetap belajar, harus semangat belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Jadi karena kita awalnya tidak mengetahui apapun, maka suatu keharusan kita untuk belajar, ya, dengan menggunakan potensi yang sudah Allah berikan. Anak-anakku, apa itu belajar? Nah, di sini Ibu mengambil pendapat dari Ibu Winarti Ningsi pada disertasinya di tahun 2011. Menurut Ibu Winarti, belajar berdasarkan perspektif Al-Quran itu adalah perubahan, ya, yaitu pencarian dan perolehan ilmu di mana ia mendatangkan pengaruh atau perubahan kepada si pelajar, baik dengan cara bertanya, melihat, ataupun mendengar. Jadi kuncinya belajar itu harus ada perubahan, ya. Perubahan pengetahuan, perubahan ilmu, perubahan pemahaman, perubahan keterampilan. Nah, bagaimana caranya? Nah, salah satu cara dengan bertanya, menggunakan potensi mulut untuk bertanya. Jadi ketika anak-anak mendapatkan suatu kesulitan, maka bertanyalah supaya kesulitan tersebut bisa mendapatkan solusinya, penyelesaiannya. Sesuatu yang ingin diketahui belum dipahami, nah harus dilakukan salah satunya dengan bertanya. Ketika anak-anak mendapatkan pembelajaran yang menurut anak-anak tidak paham, tidak dimengerti dan sulit, bukan ditinggalkan, tapi harus bertanya supaya kesulitannya atau ketidakpahamannya bisa terselesaikan. Kepada siapa bertanyanya? Nah, kalau dalam pembelajaran berarti bertanyalah kepada ibu bapak guru, ya.
atau kepada orang tua di rumah, kepada saudara di rumah, atau kepada teman belajar. Ya. Bertanya itu suatu keharusan, makanya ada peribahasa malu bertanya sesat di jalan. Jadi kalau anak-anak belum mengetahui sesuatu kemudian ingin melakukannya, maka bertanyalah terlebih dahulu supaya ketika melaksanakannya anak-anak bisa menyelesaikan atau melaksanakannya dengan benar. Nah, selain bertanya, tadi gunakan potensi. Kalau bertanya menggunakan potensi mulut. Nah, selain bertanya itu menggunakan potensi melihat. Nah, seperti saat ini anak-anak melihat video, melihat tulisan, artinya membaca ya. Nah, dengan melihat anak-anak membaca. Kalau anak-anak ingin mengetahui bagaimana membuat suatu keterampilan, biasanya anak-anak mencari kan di YouTube ya, tutorial. Nah, itu kan melihat dan mendengar. Tuh. Jadi kalau misalkan anak-anak tidak paham cara menyelesaikan soal, anak-anak perhatikan, lihat cara langkah-langkahnya bagaimana menyelesaikannya. Jadi dengan melihat anak-anak melaksanakan pembelajaran sehingga yang tadinya tidak tahu jadi tahu, yang tadinya tidak paham menjadi paham. Dan tentunya mendengar ya, seperti yang sekarang Ibu sampaikan, tentunya anak-anak melihat dan mendengar. Nah, anak-anakku dengan belajar nanti anak-anak akan mendapatkan fungsi dan manfaatnya. Yang pertama, anak-anak bisa memperoleh ilmu pengetahuan seperti tadi. Asalnya tidak tahu bagaimana cara menghitung bilangan bulat. Setelah belajar, anak-anak jadi punya ilmu pengetahuannya. Oh, ternyata menghitung bilangan bulat itu seperti ini. Asalnya anak-anak tidak tahu bagaimana tata cara sholat. Kemudian anak-anak belajar, oh jadi tahu, punya ilmunya bagaimana sholat yang benar, gerakan sholat yang benar, cara wudhu yang benar, ya. Nah, dari sini anak-anak bisa memahami konsep. Ya. Asalkan konsep sholat itu menghindari dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi orang yang sholat menghindari perbuatan-perbuatan tidak baik. Orang dalam sholat itu apa yang diucapkan semua kebaikan, semua doa itu menjadi dasar bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita harus berusaha apa yang kita ucapkan itu ucapan yang baik-baik saja. Konsep tentang jujur, oh jujur itu berarti apa adanya disampaikan. Konsep tanggung jawab, oh kalau tanggung jawab itu berarti menyelesaikan tepat waktu, ya. Tuh, jadi dengan belajar anak-anak bisa memahami suatu konsep dari pengetahuan, dari ilmu. Kemudian setelah itu nanti anak-anak akan mendapatkan keterampilan. Misalkan keterampilan menyelesaikan soal, keterampilan membaca dengan cepat, ya, membaca dengan tepat, bagaimana membaca Al-Quran supaya benar, keterampilannya semakin baik. Nah, dan muara dari semua pengetahuan ini adalah membentuk sikap, tentunya sikap yang baik. Tadi setelah mengetahui konsep jujur, asalnya anak-anak kurang jujur jadi jujur karena tahu manfaat jujur itu apa, akibat tidak jujur itu bagaimana. Ya, ada perubahan sikapnya menjadi jujur. Atau malas, asalnya anak-anak malas, setelah belajar bahwa malas itu tidak baik, malas itu pekerjaan yang dibisikkan oleh setan, anak-anak beristighfar, anak-anak melakukan perubahan sikap, malasnya dilawan jadi rajin, ya. Atau suka berkata yang tidak baik, setelah mengetahui oh itu perkataan tidak baik bisa menyakiti orang lain, anak-anak merubah sikapnya dengan selalu berkata-kata yang baik, ya. Ini manfaat kalau anak-anak melaksanakan pembelajaran. Dengan ilmu yang didapatkan, anak-anak akan mendapatkan kunci kebaikan seperti tadi ya.
mendapatkan keterampilan, mendapatkan perubahan sikap. Karena berdasarkan agama, kalau kita tidak memiliki ilmu, maka kesempurnaan dalam agama, dalam ibadah itu tidak tercapai. Kenapa? Misalkan seseorang melaksanakan wudhu tanpa ilmu, kemungkinan besar wudhunya tidak benar, urutannya tidak benar, air yang digunakannya pun asal, gerakannya pun asal, ataupun sholatnya tanpa ilmu, kemungkinan besar sholatnya gerakannya tidak tepat. Jadi semua aktivitas haruslah disertai dengan ilmu supaya menjadi aktivitas yang memberikan manfaat. Ya. Seperti ini contohnya ya, karena ilmunya dipelajari dengan benar, mendapatkan berbagai macam kebaikan, ilmunya bisa disebarkan pada orang lain, memberikan manfaat ya. Itu. Untuk itu Ibu mengajak, ayo kita semua tetap semangat untuk belajar supaya menambahkan perubahan pada pengetahuan, pada ilmu, pada keterampilan dan sikap baik. Tentunya anak-anak yang sudah belajar akan berbeda dengan anak-anak yang tidak belajar. Dari sisi pengetahuannya, anak yang tidak belajar tidak punya pengetahuan bagaimana cara bicara yang baik, bagaimana cara belajar yang baik, bagaimana bersikap terhadap orang tua. Anak-anak yang belajar akan berbeda keterampilannya dengan anak yang tidak belajar. Anak-anak belajar akan mampu menyelesaikan masalah dengan tepat. Kemudian memiliki sikap yang baik dari tutur katanya, dari perilaku kesehariannya, dari penampilannya, semuanya menunjukkan orang yang berilmu karena hasil dari belajar. Dengan demikian nanti anak-anak akan hidup tenang dan hidup bahagia. Amin. Nah, untuk itu Ibu akhiri pertemuan hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Tentunya yang benarnya dari Allah, yang salahnya adalah kekurangan Ibu semata. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.